Sumber penyakit iri hati. Sumbernya dari mana gitu ya? Ya, pelan-pelan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 36. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada ayatnya? Baik, saya percepat sedikit. Sumber penyakit iri hati diisyaratkan oleh Quran itu setan. Cuma satu, setan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit iri hati, artinya sedang dikuasai oleh setan. Saya ulang ya. Sumber penyakit iri hati itu disebutkan, diisyaratkan oleh Quran itu berasal dari setan. Lalu baru dilekatkan pada nafsu manusia. Dari mana diketahui setan dan siapa dia? Ya, kita sudah bahas sebagiannya. Bapak Ibu sekalian, kisahnya bermula bahkan saat manusia pertama diciptakan, ditunjukkan oleh Quran penyakit ini menerpa setan dan hadir kemudian diwariskan pada manusia. Baik. Saya mulai dengan permulaan penciptaan manusia pertama dan telah kita bahas sebagiannya, jadi saya agak percepat ya. Baik. Manusia pertama diciptakan setelah diciptakan sebelumnya ada malaikat dan jin. Ya. Keterangan Quran di Quran surah ke-15 ayat 27. Allah ciptakan jin duluan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami ciptakan jin sebelum manusia itu dari api yang bergejolak. Di ayat ke-28-nya Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, disampaikan wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Jadi begitu selesai menciptakan jin ya, kemudian tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru diberi nama dengan basyar, manusia. Saya agak cepat. Selesai penciptaan ini, diperkenalkanlah kemudian manusia ini kepada kalangan jin dan malaikat akan fungsi penciptaannya. Apa maksudnya Allah menciptakan makhluk ini? Ya. Seperti Allah ciptakan malaikat punya tugas, ya. Allah ciptakan jin punya tugas, dan setiap ciptaan Allah selalu ada manfaatnya. Ya. Tidak ada yang sunyi dari manfaat. Maka di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 dijelaskan kemudian wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman pada malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, ya, saat perkenalan manusia pertama ini, disampaikan saya akan menjadikan makhluk ini sebagai khalifah di bumi. Jelas di sini? Pelan-pelan. Singkatnya kemudian Allah tampilkan kepada dua makhluk ini, malaikat dan jin, kelebihan manusia ini, ya. Bagaimana dengan pengetahuannya, bekal-bekal menjadi khalifahnya ketika dipresentasikan di ayat 31, gitu kan? Kemudian ditawarkan pada malaikat dan jin, ditanyakan, kalian bisa nggak seperti itu? Ya. Ternyata tidak punya kemampuan, ya. Sampai malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Ya Allah, cuma Engkau, gitu kan, yang bisa memberikan pengetahuan dengan segala hikmahmu, kami tidak mampu. Ayat 33 yang diperintahkan Adam kemudian untuk menampilkan pengetahuan-pengetahuannya secara lebih luas. Saya persingkat di ayat 34. Nah, ini mulai. Ketika telah nampak kemuliaan Adam ini, pelan-pelan, padahal diciptakan dari materi yang tidak sebanding, tidak kalah hebat dengan malaikat dan jin. Ya. Malaikat diciptakan dari bahan materi yang sangat bagus, luar biasa, cahaya. Sedangkan jin tadi dari api, kan ya? Makhluk ketiga diciptakan dari bahan materi yang lebih rendah dari yang pertama dan kedua tadi, ya, dari saripati tanah. Ya. Allah ingin menampakkan tidak setiap ciptaan Allah yang dianggap rendah itu bisa kecil. Barangkali nilainya tinggi, gitu ya. Nah, maka ketika seluruhnya menyadari bahwa Adam punya ilmu yang tinggi, dimintalah hormat kepada makhluk ini. Ya. Hormat ini, maaf ya, bukan tujuan untuk mengagungkan Adam, bukan. Tapi menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di fungsi sujud kepada Adam ketika dimintakan itu bukan untuk mengangkat Adam, bukan, tapi menunjukkan ketaatan malaikat dan jin kepada Allah ketika diperintahkan. Nah, disinilah muncul persoalan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan pada seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, fasajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, siapa iblis ini? Saya sudah pernah terangkan dulu ya. Dijawab di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan sedikit. Kalimatnya sama. Wa idh qulna
lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan seluruh malaikat dan jin untuk hormat kepada Adam dengan perintah kami, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia bukan golongan malaikat tapi golongan jin yang hadir pada saat itu, yang menyimpang dari perintah Allah. Kenapa jin ini menyimpang? Kembalikan ke Al-Baqarah 34. Aba, dia enggan untuk sujud. Wastakbar, ya, dia sombong, tidak mau hormat kepada Adam atas perintah Allah. Tapi sombongnya ini kenapa, gitu kan? Kenapa sombongnya? Kita harus cari, ya. Apakah sombongnya karena hal tertentu atau ada sedang penyakit melekat pada dirinya? Maka dijawablah kemudian sifat sombong ini dengan satu penyakit yang luar biasa. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Lihat kalimatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah kemudian menyampaikan kepada iblis, kepada jin tadi, apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Perhatikan poinnya, Bu, ya, Pak, ya. Lihat kalimat Qur'annya. Ketika saya perintahkan. Ini sebetulnya semua ibadah itu Allah nggak butuh. Maaf, itu tidak butuh. Jadi kita semua tidak sujud pun tidak sholat kepada Allah semuka bumi, itu tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan, nggak akan berkurang kemuliaannya. Tapi semua ibadah yang diperintahkan, diminta, dikerjakan, itu hanya menunjukkan ketaatan kita saja sebagai seorang hamba. Kita yang perlu. Nah, ketika Allah tanyakan, kamu kenapa nggak mau sujud? Ya, sebetulnya Allah Maha tahu, nggak dijawab pun sudah ketahuan. Hanya untuk menerangkan nanti kepada kalangan malaikat, kepada kalangan jin yang ada pada saat itu, termasuk kita saat ini. Ini loh penyebabnya, yang menyebabkan dia bisa menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit ini nanti, Anda mesti waspada, Anda punya potensi menyimpang nantinya. Itu maksudnya. Ya. Maka ditanyakan kepada jin ini, kenapa? Gitu kan? Kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan. Lihat kalimatnya. Alhamdulillah, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia, saya lebih bagus, ya, lebih baik dibanding dia. Engkau ciptakan saya dari bahan yang lebih bagus dari dia, dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari bahan saripati tanah saja. Insyaallah, pelan-pelan. Kalau dibaca sekilas, kelihatannya sifat sombong yang muncul. Tapi kalau Anda baca runtutan ayatnya dengan yang lainnya, sebetulnya sifat ini muncul bukan karena cuma sujudnya. Ya. Karena iblis ini, jin ini menginginkan dia yang dipilih menjadi seorang khalifah. Kembalikan ke ayat 30 tadi Al-Baqarah. Seolah-olah bahasanya begini, kenapa yang ditunjuk jadi khalifah dia bukan saya? Ya. Saya kan lebih hebat. Ya. Bahan saya lebih bagus, kemampuan saya lebih tinggi, gitu kan? Kenapa nggak dipilih saya? Kok dipilihnya dia? Jelas ya? Jadi saat yang bersamaan, makhluk ini menginginkan nikmat yang melekat kepada Adam itu hilang. Dia ingin ambil itu. Lebih baik bukan Adam yang mendapati, saya yang harus dapat, dan nikmat Allah yang dititipkan kepada Adam itu mesti hilang. Saat penyakit ini muncul pada dirinya, perhatikan, saya agak lambat sekarang ya. Perhatikan sini. Ibu dan bapak sekalian, dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang kotor misal, kemudian ditutup dengan yang baik-baik, dengan pakaian misalnya, supaya tidak nampak, ditutup, maka bahasa Arabnya disebut dengan labasa atau labisa. Karena itu pakaian kita disebut dengan libas ini. Libas. Kenapa dinamakan dengan libas? Karena pakaian ini menutup aurat yang tidak baik untuk ditampilkan, atau aib yang tidak mau kelihatan. Di sesuatu yang kotor, yang tidak bagus, Anda tutup dengan yang baik-baik. Itu bahasa Arabnya dari labisa. Penutupnya dikenal dengan libas. Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 27 atau bahkan dari 26 sampai 31. Walibasut taqwa dzalika khair. Silakan catat, lain waktu Anda lihat lagi. Tapi kalau ada yang baik-baik, misal ini bagus ya, bersih. Ini bersih. Kemudian ditutup dengan yang kotor. Masya Allah, sesuatu yang bersih ditutup dengan kain yang kotor ya. Maka kalimatnya ditukar. Ini agak unik dalam bahasa Arab. Dari labisa begini, lam, ba, sin. Yang baik menutup yang kotor.
Tapi kalau ada yang kotor ditutup oleh yang baik ditutup oleh yang kotor-kotor, maka huruf ba-nya ini pindah ke depan. Jadi balasa, ba-nya pindah ke depan, ba, lam, sin. Itu tandanya yang kotor sedang menutup yang baik. Nah, kalau kainnya sudah menutupi, misal kotorannya menutupi yang baik-baik, maka yang terkena tutupan itu dirubah namanya menjadi iblis. Dari sini muncul kata iblis. Maksud nama iblis itu adalah sosok yang sedang tertutup oleh sifat-sifat yang buruk, asalnya baik. Asalnya baik, ya. Jadi Anda jangan kira kalau jin ini, ya, maaf, asalnya pembangkang, bukan. Asalnya baik, Pak. Ya. Dari mana indikasi baiknya? Quran surah ke-18 ayat 50 tadi menjelaskan, kana minal jinni adalah dia termasuk jin yang sangat taat, fafasaqa. Maka dia mulai menyimpang. Tidak pernah disebutkan kata fasik di dalam Quran, termasuk di hadis, kecuali lawan dari kalimat taat. Fasik lawannya taat. Jadi ketika Quran menyebutkan fafasaqo, kemudian dia mulai fasik, dia menyimpang, artinya awalnya taat. Taat. Ya. Saya mau tanya begini, mohon maaf ya. Kalau di akhirat itu, satu harinya berapa lama ukuran dunianya? 1000 tahun. Tahu dari mana? Oke, kita ambil Quran surah 32 saja, ayat kelima saja ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Masya Allah, satu harinya itu setidaknya ada 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya kurang lebih itu sama dengan 48 hari. Masya Allah. Jadi kalau Anda mendapatkan kenikmatan di akhirat sedetik saja, itu nikmatnya sama dengan 48 hari. Tapi kalau ada yang masuk neraka satu detik saja, itu sama dengan 48 hari. Ya. Awas jangan main-main ya. Dulu ada orang-orang Yahudi ketika diingatkan dengan ancaman neraka, dia mengatakan, ya, perhatikan kalimatnya, nggak apa-apalah, paling-paling kalau masuk neraka cuma beberapa hari aja. Al-Baqarah ayat 80, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya. Dan mereka berkata, lan tamassana an-naru, kalau masuk neraka paling sebentar, nggak akan disentuh oleh neraka, illa ayyaman ma'dudah, paling sebentar. Kalau kalimat ma'dudah itu alifnya pendek, ma'dudah pendek bacaannya, itu artinya kalimat yang disampaikan belum bisa dipastikan. Jadi kalau balik ditanya, misal ya, nggak akan masuk neraka paling beberapa hari aja, ditanya berapa hari? Ya paling beberapa hari lah. Dia sendiri belum bisa memastikan. Tapi dia menganggap ringan gitu ya, paling beberapa hari, dari situ diangkat ke surga lagi. Ya, Masya Allah. Ada bahkan sebagian mereka memastikan, paling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya. Ali Imran, Quran surah ke-3 ayat 24, posisi paling kanan sebelah atas. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Alifnya panjang. Perhatikan dua kalimat yang sama, yang satu alifnya tidak ada, pendek, ma'dudah, yang satu panjang, ma'dudat. Masya Allah. Paling-paling cuma 1, 2, 3 hari aja, lebih pasti kata mereka. Awas, saya kasih ilmu sebentar ya, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, memang ada keterangan di Quran dan di hadis, ada orang-orang yang tidak kekal di neraka. Ada. Jadi di Quran sendiri kalimat neraka itu dibagi dua, ada yang kekal sifatnya khalidina fiha, ada yang tidak. Ya. Termasuk keterangan Nabi, ini tambahan aja ya, mohon izin, tambahan. Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, bab 15, bab ke-15, hadis nomor 22. Ya. Kalau Anda punya kitab aslinya, itu ada 4 jilid yang pakai tahqiq, halaman 31, bab ke-15, kemudian hadis nomor 22, posisi sebelah kiri di pertengahan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Judul babnya Tafadhulu Ahlil Iman fil A'mal. Ya. Tafadhulu Ahlil Iman fil A'mal. Bab tentang berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan ya, bagi ahli iman dalam beramal saleh. Di hadis itu kalimat Nabi yang pertama disampaikan adalah yadkhulu ahlul jannatil jannata. Ahli surga pasti akan masuk ke surga. Wa yadkhulu ahlun narin nara, dan ahli neraka pasti akan masuk ke neraka. Thumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada sebagian yang masuk neraka. Ya. Pelan-pelan. Akhriju katanya, ya. Akhriju, keluarkan mereka dari neraka. Akhriju minan nar. Keluarkan, sudah selesai saatnya.
Sudah tiba, selesai. Keluarkan mereka dari neraka. Akhriju minan nari qadis waddu. Ketika diangkat dari neraka sudah pada gosong. Sudah pada gosong. Ya. Dari keterangan ini orang-orang Yahudi mengatakan, mengambil sebuah kalimat, gak apa-apalah. Paling-paling kalau dosa sedikit masuk neraka, nanti juga masuk surga lagi. Dia juga masuk surga lagi. Karena itulah kemudian turun ancaman Quran. Silahkan aja kalau mau. Silahkan, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi satu detiknya sama dengan 48 hari. Siksa paling ringan di neraka itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 56, posisi paling kanan, agak ke atas sedikit. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kalau ada orang ingkar terhadap kami akan celupkan nanti ke neraka kalau dia tidak mau taubat. Ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, nusli itu kalau dalam bahasa Arab itu seperti bikin teh celup. Pernah bikin teh celup? Kan dimasukin, diangkat lagi ya, masukin, diangkat lagi. Nanti di akhirat nanti ada orang disiksa di neraka, paling ringannya itu kayak teh celup, dimasukin, diangkat lagi. Ada tugas malaikat yang tugasnya cuma celupin, angkat. Kullama nadijat juluduhum, ketika dimasukkan, dicelupkan itu hancur semuanya, kulit-kulitnya semua habis itu. Ya. Baddalnahum juludan ghairaha, diangkat sembuh lagi. Ya. Kan kalau dalam dunia kesehatan itu indra paling peka perasakan kulit. Ya. Makanya disebutkan kulit. Begitu dihancurkan, ya, diangkat lagi, sembuh lagi, hancurkan, sembuh lagi. Itu satu detiknya begini sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang mau coba-coba silahkan aja kalau mau dirasakan gampang itu. Ya. Nah kalau kita kembalikan ke kajian tazkiyatun nafas, dan saya agak lambatkan ritmenya sedikit, jin tadi, kalau satu hari aja taat kepada Allah, itu berarti ukurannya sudah 1000 tahun ibadah kita. Kalau sejak dia diciptakan misal, baru 7 hari aja, itu artinya sudah 7000 tahun dalam ukuran kita. Anda bisa bayangkan, makhluk yang sudah ribuan tahun dalam hitungan kita ibadah kepada Allah karena terkena penyakit ini, saking bahayanya, ya, dirubah namanya oleh Allah menjadi iblis, terkuasai oleh kotoran, ya, kena sombong, kena iri hati, bisa terusir dari surganya, terusir dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan neraka yang luar biasa tanpa pernah keluar dari dalamnya. Jadi Anda bayangkan, kalau jin yang sangat taat saja terkena penyakit iri hati bisa demikian luar biasa dahsyat azabnya, maka bagaimana dengan manusia yang tidak sekuku amalannya? Jelas ya? Karena itulah hati-hati. Hal pertama yang dilakukan, awas hati-hati, hal pertama yang dilakukan oleh makhluk ini ketika nanti diturunkan oleh Allah ke bumi bersama Adam, bersama Hawa, itu bagaimana caranya kemudian membawa penyakit ini dilekatkan kepada anak cucu Adam, supaya mereka setidaknya mendapatkan bagian yang sama dari murka Allah yang telah diberikan kepada makhluk ini. Jelas ya? Jadi pada asalnya setiap manusia yang terlahir membawa sifat-sifat kebaikan. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Maaf, di antara hal yang menjadikan kita menyimpang, dibawa penyakit oleh setan, ditunjukkan kepada kita, dan salah satu penyakitnya dikenal dengan hasad. Ya. Di kesimpulan dari ayat tadi, pelan-pelan, sumber penyakitnya dari mana? Setan.